Satrio Piningit adalah reinkarnasi dari Raja-Raja Jawa. Mengungkap sosok Satrio Piningit dalam ramalan Jayabaya. Satrio Piningit adalah salah satu sosok yang paling misterius dan menarik dalam ramalan-ramalan Jawa. Banyak orang yang percaya bahwa dia adalah seorang ksatria yang disembunyikan oleh Tuhan untuk muncul pada saat-saat kritis dan membawa keadilan bagi rakyat Nusantara. Namun, siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Apakah dia adalah reinkarnasi dari Raja-Raja Jawa yang pernah berjaya di masa lalu? Ramalan Jawa tentang Satrio Piningit berasal dari berbagai sumber, seperti syair Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Serat Kala Tidak Ereng, Ronggo Warsito, Serat Darmo Gandul, dan Wang Sit Siliwangi. Dari sumber-sumber tersebut, terdapat beberapa ciri-ciri umum yang dikaitkan dengan Satrio Piningit, antara lain. Dia adalah putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu Jawa. Dia berparas seperti Kresna, tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata. Dia berwatak seperti Baladewa, saudara Kresna yang dikenal sebagai dewa kekuatan dan kesuburan. Dia bersenjatakan Trisula Weda, senjata sakti yang terbuat dari 3 kitab suci Veda. Dia muncul sebagai seorang bocah Angon, anak pengembala yang menggembalakan daun kering dan ranting. Dia memiliki tanda-tanda fisik tertentu, seperti memiliki tahi lalat di pipi kanan, alis menyambung, gigi gingsul, dan telinga berlubang. Dia memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan kewibawaan yang tinggi. Dia memiliki kemampuan supranatural, seperti bisa berbicara dengan binatang, bisa menghilang dan muncul kembali, bisa mengendalikan alam, dan bisa mengubah nasib orang. Dari ciri-ciri di atas, banyak orang yang mencoba mencocokkan Satrio Piningit dengan tokoh-tokoh sejarah atau kontemporer yang dianggap memiliki kualifikasi tersebut. Salah satu teori yang cukup populer adalah bahwa Satrio Piningit adalah reinkarnasi dari Raja-Raja Jawa yang pernah memerintah di Nusantara. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa Raja-Raja Jawa memiliki darah keturunan dewa dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. La yanta maksudi wa ridhaka maksudi atini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur sahabat-sahabat. Salam rahayu buat kita semua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya buat sedulur-sedulur subscriber pada Padepokan Mataram Sakti dimanapun berada. Alhamdulillah kemarin kita Paus bikin konten mengenai Satrio Piningit ya. Alhamdulillah tanggapannya luar biasa, banyak responnya, komen-komennya juga beragam bervariasi. Kalau gimana tanggapan Paus mengenai konten kemarin Satrio Piningit? Itu kan konten itu berdasarkan fakta yang ada di Pulau Jawa Barat. Tapi mungkin ada sebagian tanggapan lain kan bebas saja itu. Ada tanggapan dari luar Pulau Jawa Barat, katanya ada keturunan dari Demak atau dari Mataram atau dari mana, itu kan ada versi-versi tertentu. Nah, jadi kalau kemarin itu menurut pendapat bahwa Satrio Piningit itu ada dari keturunan Pajajaran Prabu Siliwangi itu. Dan mungkin ada versi-versi lain yang menurut pembahasan mereka katanya ada bukan di Sunda, katanya ada di Jawa. Ya, itu kembalikan lagi lah. Ya, jadi Satrio Piningit ini lagi banyak diperbincangkan ya. Salah satu melegenda ya. Jadi ada cuplikan juga, ada Serat Jayabaya ya, Ronggo Warsito. Ada beberapa ramalan-ramalan di Jawa juga menyebutkan ataupun meramalkan akan hadirnya Satrio Piningit yang bisa memakmurkan Nusantara. Jadi kemarin kita sempat bikin konten versi dari
kodamnya Pak Siliwangi ya, karena basicnya kodam Siliwangi, otomatis yang diceritakan adalah dari keturunan beliau Pak Siliwangi. Nah, hari ini nanti kita coba menarik salah satu kodamnya dari Jayabaya itu ya, Ronggowarsito ya, yang Ronggowarsito yang salah satu di Tengah Jawa. Kan di situ disebutkan bahwa ada ciri-cirinya, ada reinkarnasi dari sebagian dari raja-raja di seluruh Nusantara, terutama di Jawa. Jadi bukan cuma hanya di yang kemarin kita bahas di Pajajaran aja ya. Jadi namanya raja-raja tanah Jawa itu banyak. Ya, ada Mataram, ada apa namanya Majapahit, ya banyak kan. Ada Demak, Bintoro, ya, kerajaan-kerajaan tanah Jawa. Jadi kita coba nanti mediumisasi ya, menarik salah satu doi pendamping dari yang Ronggowarsito yang mengetahui tentang ramalan tersebut, atau Jawanya, Satrio Piningitnya yang dimaksud itu seperti apa gambarannya. Ya, tadi mungkin bisa dicuplikan awal sudah disimak ya, ada beberapa ramalan ataupun serat-serat dari sebagian leluhur kita tanah Jawa, bahkan di Sunda juga ada ya seratnya ya, tentang Satrio Piningit kemarin Ratu Adil ya, ya maksudnya Satrio Piningit julukannya Ratu Adil. Nanti kita versi ini apa nih dari Jawanya nih, apakah sama ke mengerucut ke Ratu Adil atau Satrio Piningit sebelum Ratu Adil gitu. Nanti aja pembahasannya kalau udah selesai konten ini, Ya, saya kembalikan lagi ke netizen. ya, Kesimpulannya serahkan semuanya ya. kepada Jadi yang namanya pendapat, yang namanya usulan, yang namanya pengetahuan sekarang berbeda. Jadi kembalikan ke pemeriksa. Jadi komunikasi dialog kita hari ini tidak mewakili kebenaran ya Pak Bos ya. Jadi jangan dipercaya kebenarannya 100%. Jadi ini saya sebagai wacana, gambaran. Nah, kembalinya masalah kebenarannya dikembalikan ke pemeriksa. Ya, karena setiap orang, setiap pemeriksa itu punya pandangan sendiri-sendiri Pak Bos. Ya, berdasarkan pengetahuannya masing-masing. Jadi sifat kita adalah untuk mencari tentang apa namanya keterangan ya, keterangan tentang Satrio Piningit yang nantinya digadang-gadang jadi pemimpin Nusantara yang bisa memakmurkan Nusantara. Tapi kejadiannya kan kita nggak pernah tahu kapan. Yang jelas disebutkan itu setelah huru-hara, setelah adanya kala bendu lah bahasa ininya, yang ada zaman kala bendu atau zaman di mana masa-masa itu huru-hara bahasanya gitu. Huru-hara udah kacau balau lah, bukan cuma di Indonesia ataupun Nusantara. Jadi kita ini coba untuk berdialog, berdiskusi lah bahasanya sama goib yang diizinkan untuk cerita tentang Satrio Piningit ini ya, versi dari yang Ronggowarsito ya. Itu ya Bos ya. Mungkin kalau mencari pembenaran ya jangan dianggap Sebuah kebenaran. Ya, betul. Jadi sifatnya balik lagi dulu ya. Ini konten bukan mencari benar yang dan salah. lagi itu. bukan membanding-banding pendapat di Ya, Sunda begitu, di Jawa bukan. ya Kan? justru buat memperkaya wawasan kita. Ya, betul. Jadi biar wawasan kita jadi tambah kaya. Karena namanya Nusantara itu bukan cuma Jawa, Sunda, dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara kan. Mungkin di Kalimantan ada versi sendiri ya, atau di Sumatera ada versi tersendiri tentang Satrio Piningit ya, karena setiap daerah pasti punya cerita legenda masing-masing Pak Bos. Seperti itu ya Pak Bos ya. Jadi menarik. Jadi kita coba ini harapan kita, mungkin harapan pemirsa di rumah juga. Sebenarnya kenapa kita bahas Satrio Piningit, karena kita ya sebagai warga Nusantara pasti mengharapkan Pak Bos, mengharapkan punya sosok pemimpin yang adil, yang bisa memakmurkan rakyat Nusantara gitu ya. Jadi ini harapan kita. Jadi semoga dengan kita mengadakan konten ini kedepannya ada wawasan lah gitu ya, buat bahan referensi kita, buat dijadikan motivasi kita kedepannya gitu, biar kita sama-sama membangun Nusantara. Seperti itu Pak Usia. Jadi sifatnya bukan untuk mencari perbedaan, tapi perbedaan itu dijadikan sebagai sarana untuk saling mengisi atau saling melengkapi Pak Us ya. Jadi saling mengisi sama melengkapi
siapapun nanti yang terpilih nih di Presiden 2024 ataupun nanti Satrio Piningit muncul 2024 atau di setelahnya, semoga Indonesia ke depannya makmur jaya. Seperti itu Pak Us ya. Mudahan. Baik, dimulai aja Pak Us ya. Minta doanya sedulur biar mediumisasinya berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba kita nanti menarik salah satu kodam pendampingnya dari Eyang Ronggo Warsito yang diperkenankan hadir untuk bercerita yang sudah dimuslimkan, Kita coba untuk berikan bercerita dari keterangannya beliau nanti seperti apa. Siapa yang jadi mediator? Ya, Pak Us ya, mediator ya. Karena kemarin Pak Usnya udah, atau saya jadi mediator Pak Us. Gimana Pak Us aja ke saya? Gantian. Saya atau Pak Us? Gantian. Saya mediator. Ya. Boleh. Jadi karena permintaan dari Pak Us, jadi untuk saat ini saya jadi mediatornya. Nanti Pak Us protek saya, Pak Us ya. Jangan lupa protek apabila berbohong, apabila berdusta, protek juga dari serangan-serangannya juga Pak Us ya. Jadi ini dulu hari ini saya jadi mediatornya, Pak Us jadi navigator. Silakan Pak Us. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang dibincang, yang percaya dengan saya protek ya, mediator yang saya sentuh dari gangguan jin iblis siluman yang merasuk ke dalam tubuh, terbuang semua keluar, terpental semua, lindungi semua tubuh-tubuh terkunci, lingkar, tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang selain yang saya maksud, semuanya terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan perantara tasbih mutiara, dengan izin Sang Yang Nurcahaya, Tuhan, saya tarik sosok pendamping yang tahu tentang sejarah atau riwayat yang saya maksud, bisa bercerita pendampingnya yang terkuat. Saya maksud tentang sejarah siapa sosok Satrio Piningit itu, dari kerajaan mana. Saya tarik yang terkuat. Allah masuk Jawa. Mudah-mudahan yang saya tarik sudah Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya sebelumnya. Saya pengen berbincang-bincang atau ada yang saya tanyakan. Mohon maaf. Dengan siapa ini? Kabar saya dengan siapa ini? Protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Protek dulu. Tidak ada siapa. Lempar aja. Maaf ya,
dengan siapa ini? Saya tarik dari sosok siapa ini? Saya Ki Bodonoyo. Ki Bodro. Noyo. Oh, apa hubungannya dengan ada hubungannya dengan siapa dari yang saya maksud itu? Saya salah satu jin kodam pendamping Pendamping siapa tuh? Boleh? dari yang Ronggowarsito. Ranggawarsito. Itu Ranggawarsito itu berarti raja dari Raja Jawa yang terkenal Raja Jawa atas itu kesaktiannya. pada zaman sebelum Majapahit. Dia Bisa ceritakan dengan Ki siapa tadi? Bodonoyo. Yang kurang jelas. Ya, Ki, ini saya mohon maaf sebelumnya. Saya ingin berbincang-bincang, ingin tahu tentang sejarah. Katanya di Pulau Jawa atau di tataran Sunda, katanya tataran Sunda apa Pulau Jawa itu ada sosok figur yang kita harapkan seperti itu. Bisa ceritakan? Ya, saya akan menceritakan apa yang saya boleh ceritakan. Ya, silakan. Mengenai yang Anda maksud. Ya, tentang Satrio Piningit itu yang saya Ya, maksud. tentang legenda Satrio Piningit. Itu memang sudah diramalkan di zaman-zaman dahulu, di zaman kerajaan. Ya, disebutkan bahwa nanti ada zaman di mana tanah Jawa atau tanah Nusantara akan dipimpin oleh salah satu pemimpin yang adil bijaksana. Itu sudah digariskan, sudah diramalkan. Dan Anda bermaksud menanyakan hal ini. Dan saya hanya diperkenalkan atau diperkenankan untuk bercerita apa yang boleh saya ceritakan. Ya, terima kasih, Ki. Berarti pada saat zaman Kediri ya di Jawa itu, kerajaan Kediri. Raja Jayabaya yang Ronggowarsito. Oh, berarti ada sangkut pautnya ya itu dari akan muncul pemimpin yang adil itu dari keturunan Jayabaya. Bukan hanya dari keturunan kerajaan Kediri, melainkan ada darah dari semua raja-raja tanah Jawa, termasuk raja-raja Nusantara. termasuk Jawa Barat juga ada ya sangkut pautnya. Ya, semua menyatu menitis pada satu orang yang nantinya bakal menjadi pemimpin Nusantara.
yang bisa memakmurkan Nusantara. Alhamdulillah. Itu kira-kiranya kalau boleh tahu pada saat zaman siapa atau berapa lama lagi itu akan Tidak lama lagi, tunggu saja pada saat ada huru hara di tanah Nusantara, ada keributan, ada fitnah-fitnah, ada adu domba antara sesama. Saat itulah tidak lama lagi sosok Satrio Peningit yang Anda maksud, sosok yang adil, yang bijaksana, akan muncul memberikan keadilan kepada seluruh rakyat di tanah Nusantara. Berarti Indonesia pas waktunya kritis terus huru hara itu tidak lama lagi. Itu tanda-tandanya ya seperti itu. Sekarang sudah waktunya, sudah dekat. Tanda-tanda alam sudah mulai kelihatan. Hanya orang-orang yang hatinya bersih yang bisa membaca alam, yang bisa menyadari bahwa semua tinggal menunggu waktu. Berarti yang hatinya bersih, yang hatinya dijaga itu bisa merasakan ya kehadirannya Satrio Piningit itu. Hati yang bersih, hati yang sering mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa, pastinya dapat petunjuk, dapat wangsit. Beliau bakal memimpin Nusantara, tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Kapan beliau akan muncul? Yang jelas beliau sudah ada. Oh, sudah ada ya? Sudah. Tapi orang-orang tertentu yang tahu ya, nggak semuanya orang tahu ya. Hanya orang-orang tertentu yang diperkenankan untuk mengetahui. Banyak orang-orang yang menerka-nerka, tapi itu hanya bisikan dari para lembut yang coba tipu daya, membuat tipu daya. Dan saya pun tidak diperkenankan untuk menyebutkan semuanya, karena itu menyalahi kodrat aturan. Betul. Ya, terima kasih Ki. Yang itunya aja yang boleh diceritakan, ya ceritakan untuk kemaslahatan umat Ki. Karena kan kadang-kadang manusia itu bimbang gitu kemana arahnya, karena mengharapkan mungkin semuanya juga dari Nusantara juga mengharapkan kehadiran. Cuman orang-orang tertentu aja ya Ki yang tahu tentang kehadirannya. Sudah ada ya berarti ya. Beliau ada keturunan dari raja-raja Nusantara. Tidak cuma hanya satu raja, tapi semua raja menitipkan kemampuan keilmuannya kepada beliau. Baik dari ilmu strategi perang, dari bijaksananya, dari keadilannya. Semuanya ada di pada beliau. Sang penguasa Nusantara, Satrio Piningit. Jadi sosoknya seperti apa tugas-tugasnya, kalau boleh saya tahu bisa digunakan tugas-tugas Satrio Piningit itu yang
yang dengar-dengar itu dia itu kan pemimpin yang adil ya, yang dengar-dengar akan ada pemimpin yang adil, terus yang bijaksana ya seperti itu kan pasti ada tujuan-tujuan tertentu untuk umat-umat yang khususnya yang ada di Nusantara itu. Salah satu sumpah dari Patih Gajah Mada Betul. ingin menyatukan seluruh Nusantara. Ini akan diwujudkan pada beliau, pada keturunannya yang bergelar Satrio Piningit. Semua raja-raja punya ambisi, punya keinginan untuk memakmurkan rakyatnya. Saat ini, zaman ini masih zaman edan, zaman orang-orang berbuat semena-mena. Betul. Beliau tidak akan muncul pada saat ini, tapi beliau muncul pada saat zamannya manusia dan alamnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Berarti sosoknya itu akan muncul pada saat terpuruk ya, Nusantara itu udah terpuruk, baru Satrio Piningit itu akan muncul dengan sendirinya ya. Tanah Nusantara tidak akan bisa makmur kalau sistemnya masih digunakan seperti yang saat ini. Ya, karena masyarakatnya yang merasakannya, karena mungkin ada pemimpin yang adil itu yang diharapkan itu karena mungkin merasakan sekarang itu merasa masyarakat tidak adil juga ya, diperlakukan tidak adil karena akan ada sosok seperti ya yang diharapkan itu. Saya hanya diperkenankan tanda-tanda alamnya itu adalah gunung-gunung pada meletus. Tidak cuma satu gunung. Jika suatu waktu gunung-gunung Merapi di Nusantara aktif dan mengeluarkan letusannya, di situ huru-hara pasti terjadi. Jadi setelah itulah beliau akan tampil, beliau akan muncul untuk menata kembali Nusantara yang sudah rusak moralnya, alamnya. Tapi banyak nih di masyarakat atau di Nusantara yang tentunya kok banyak yang bilang Satrio Piningit udah ada, tapi masih misterius ini tuh gimana nih, belum waktunya mungkin ya untuk belum saatnya untuk Satrio adalah kesatria, orang yang bisa memimpin. Piningit adalah disembunyikan dan keberadaannya juga disembunyikan. dirahasiakan. Belum saatnya untuk memunculkan diri. Raja-raja tanah Jawa sudah menyatu, bersatu, sering ngumpul, sering rapat di sana di atas
Betul. Pernah juga diundang sama beliau sang penguasa alam gaib, raja di raja, Alhamdulillah. bahwa nanti akan diwariskan kepada beliau sosok yang bergelar Satrio Piningit. Itu adalah sosok keturunan dari raja-raja yang nantinya bisa membuat Indonesia, tanah Jawa dan Nusantara menjadi makmur kembali. Palok Cinawi menjadi pusatnya peradaban dunia, karena awal mula peradaban adalah di tanah Nusantara. Dan nantinya peradaban yang dulunya terkubur akan dimunculkan kembali. Pada saat pada saat yang saya sebutkan ciri-ciri yang tadi. Ya, betul. Sekarang sudah waktunya, pintunya sudah dibuka, tinggal menunggu. Persiapkan. Ini satu lagi saya pertanyaan apa ada kaitannya dengan para wali kan dulu kan di sejarah Nusantara kan ada kisah para wali atau apa dengan ada sangkut pautnya enggak? Beliau tidak cuma berdarakan raja-raja tanah Jawa, tapi beliau juga ada darah-darah dari para ulama, para wali-wali di Nusantara yang memperjuangkan Islam ya di Indonesia, di Nusantara kita. Ya itu aja, Ki. Beliau keimanannya tidak diragukan lagi. Beliau akan memerintah, memimpin berdasarkan petunjuk dari Sang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Beliau selalu minta petunjuk dan diberi petunjuk sama Tuhannya, karena beliau adalah orang yang diutus untuk bisa memimpin tanah Nusantara. Ya, terima kasih, Ki. Mungkin saran-saran dari Aki gimana untuk mempersiapkan pada zaman sekarang gitu, sebelumnya ada kejadian ini seperti itu, sasarannya. Nusantara adalah tanah wingit. Nusantara adalah tanah-tanah suci, tanah para leluhur suci. Jika dikotori dengan kemaksiatan, dengan kebencian, maka alam juga akan murka. Hati-hati, sekarang sudah memasuki zaman pembalasan bagi orang-orang yang merusak dirinya dan lingkungannya. Orang-orang yang punya sifat durjana, orang-orang yang mempunyai sifat serakah, angkara murka, siap-siap untuk digilas, siap-siap untuk dimusnahkan dan dibersihkan oleh alam. Seleksi pasti terjadi, karena nanti di zaman beliau
yang bisa memimpin itu pembersihan orang-orang, alam-alamnya juga pasti akan terjadi, di mana orang-orang yang punya sifat angkara murka tidak layak untuk hidup di zaman keemasan atau zaman Nusantara yang dipimpin oleh Satrio Piningit. Tidak akan mungkin orang-orang yang mempunyai sifat serakah, sifat-sifat angkara murka tidak akan bisa untuk bisa hidup. Pasti mereka akan satu persatu akan mendapatkan balasannya. Sesuai dengan perbuatannya ya Ki ya. Alam sudah menyeleksi, hati-hati. Kalau perbuatan maksiat ya akan binasa itu ya. Hanya orang-orang yang berhati bersih dan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri yang bisa lolos, yang bisa layak untuk menjadi pengikut ataupun rakyat. Karena zaman itu nantinya tidak ada orang-orang yang angkara murka, tidak ada orang-orang yang iri dan rakus seperti saat ini. Saat ini sangat miris. Berarti Adu domba di mana? Jabaya udah merasakan ya pada saat sekarang juga ya keadaannya, kondisi sangat memprihatinkan. Banyak ulama-ulama yang mengaku ulama tapi hatinya busuk. Banyak yang mengadu domba atas nama agama dan kekuasaan. Hati-hati, huru hara dan adu domba. Jangan sekali-kali kita terpengaruh sama hasutan-hasutan, sama orang-orang yang mengadu domba. Berarti topeng ya, itu kedok ya, berarti agama itu dipakai peralat untuk itu aja ya, supaya percaya ya, supaya percaya masyarakat itu. Kebanyakan yang begitu ya, itu lebih jahat dari orang-orang berandal itu kalau gitu ya. Karena perbaiki hatimu, perbaiki akhlakmu, kembali ke jati dirimu sebagai orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara yang mempunyai budi perilaku akhlak yang bagus. Kembali lagi ke jati dirimu, kembali lagi ke akhlakmu. Perbaiki diri itu ya. Jangan lupakan leluhurmu. Iya. Para leluhur di sana sering mendoakan anak cucunya di Nusantara agar bisa hidup ayam tentrem, kemari palo jinawi, damai, tidak ada hujat menghujat, tidak ada adu domba. Leluhur sangat miris, sangat sedih melihat kondisi. Tapi kalau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nusantara masih mendingan ya Ki ya, masih ada maksudnya nggak terlalu tersasar lah, tersesat gitu ya, maksudnya masih berpegang keislamannya, takwanya pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kira-kiranya gimana menurut Aki? Hati-hati dalam memilih pemimpin. Hati-hati dalam kondisi sekarang memilih orang yang dianggap suci.
lihatlah kelakuannya. Jangan terpengaruh hanya dengan ucapannya. Ya. Ya mungkin itu aja Ki, bincang-bincang. Terima kasih Ki keterangannya. Ki sudah mau diajak bicara tentang keterangan siapa itu pemimpin-pemimpin yang akan datang. Terima kasih. Dengan Aki Kiboyo ya tadi. Ya Aki Kiboyo. Silakan Aki mau kembali lagi ke alamnya Aki. Dan terima kasih banyak Ki sudah mau hadir. Terima kasih. Dengan keterangannya saya mungkin ada petunjuk-petunjuk lah gitu. Ya. Sejatinya Satrio Beningit ada di hati masing-masing orang. Satrio adalah kesatria, di Bingit adalah tersembunyi. Itu intinya. Hatimu sembunyi dari kebenaran. Kembalilah ke hatimu, maka petunjuk kebenaran itu akan datang dari Tuhanmu. Dari Allah ya, petunjuk. Bersihkan hatimu, bersihkan perilakumu, bersihkan apapun yang menjadi keinginanmu. Niscaya Tuhanmu akan memimpinmu. Iya. Ya itu aja Ki, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir dan sudah mau memberikan keterangannya. Ya silakan Aki, mohon maaf ya Aki, saya mengganggu Aki untuk sejenak ya Aki. Silakan Aki kembali lagi ke alam Aki sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata billah itu dulu. Walau misop ya, kebenaran takdir Allah. Itu barusan dialog dengan salah satu bahasanya kodam ataupun goib yang diizinkan ya Pak Bos ya, dari Warsito dari Surabaya Walau misop ya. Jadi kebenaran takdir Allah. Jadi Satrio Beningit apa Pak Bos? Ya masih Ya, banyak. tadi. Tadi ya intinya Tadi. masih banyak. Jadi masih intinya harapan-harapan rakyat sebenarnya. Jadi harapan dari rakyat yang mendambakan sosok pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat lah seperti itu. Jadi ini sebenarnya kenapa tema ini kita bahas, kita kuak karena ini salah satu kayak semacam harapan dari kita ya Pak Bos ya. Emang Kenyataannya ya kita pengen punya harapan, pengen mempunyai seorang pemimpin yang bisa memimpin, yang bisa memakmurkan Nusantara, tapi tidak semudah itu ya. Karena pemimpin yang adil itu muncul pada saat nanti huru hara udah bisa nggak dikendalikan lah bahasanya seperti itu. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa intinya udah kekacauan, udah terlalu di ambang batas ya seperti itu atau gimana ya. Dan menurut keterangan tadi sebelum ada huru hara ada alam juga seperti alam seperti ada gunung yang meletus, tanda-tandanya seperti itu. Tadi sebelum huru hara itu ada fitnah ya, adu domba. Jadi Satrio Beningit itu muncul ya setelah itu ya, atau tidak akan muncul kalau belum terjadi tanda-tanda seperti itulah, seperti gambarannya ya. Huru hara, adu domba, kayak saling saling menghujat gitu kan. Ini kan udah mulai terjadi ya. Bayanglah kehancuran akhlak atau gimana. Ya, bukan cuma alam aja ya, akhlak juga. Jadi intinya
kehancuran dari semua aspek kehidupan lah seperti itu. Jadi beliau akan muncul atau emang ditugaskan untuk memperbaiki alat itu seperti itu ya, gambarannya ya. Jadi ini gambaran. Nah, tapi untuk kedepannya apakah di 2004 ya walau misal ya atau setelahnya walau misal karena kembali lagi dipingit disembunyikan Paulus ya. Jadi itu barusan salah satu dialognya eh, sama salah satu kodam ataupun goib yang bercerita ya walau misal ya. Jadi ini kembali lagi dulu jangan jadikan perdebatan ya, jadikan referensi aja, jadikan edukasi. Kembali lagi kebenaran tuh nggak ada yang bisa mengetahui secara pastinya. Ada yang nebak A, nebak B, Paus ya. Kembali lagi, semua hanya prediksi. Ya, semua boleh memprediksi, semua boleh untuk menebak-nebak, menerka-nerka, tapi kebenaran nantinya ya Allah. Ya. Cuman tadi yang terakhir kewaspadaannya kembali lagi ke diri sendiri. Ya, betul. Kembali ke diri sendiri, ya, waspadanya, ngaji dirinya, ataupun perbaiki dirinya. Karena zaman sekarang ibaratnya lagi zaman kayak, kalau bendu itu kayak zaman lagi pembersihan atau apa ya, penyaringan lah. Harus hati-hati sama pemimpin yang baru, jangan sampai salah pilih. Iya, harus dilihat kelakuannya, alatnya, jangan Kalau terpedaya. seperti milih seorang pemimpin kan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau salah pimpin berarti saya juga terbawa. Ya, betul, seperti itu. Jadi Terbawa harus dengan tadi kalau nggak salah harus dengan hati pikiran yang jernih ya. Ya kembali ke diri sendiri, hati yang jernih, pikiran yang jernih, biar nanti dapat petunjuk, dapat menerima ataupun menentukan kebenaran sesuai dengan petunjuk yang sebenarnya seperti itu. Jadi semoga kedepannya Indonesia kemaharipalak Cinawi, makmur, yang diharapkan sama kita semua. Nanti pemilihan 2024 juga presidennya juga damai, ayam tentrem yang kita harapkan ya Pak Us ya. Dan Indonesia Utara juga nanti jadi mercusuar dunia. Seperti itu Pak Us harapan kita ya. Itu aja dulur untuk konten hari ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya biar channel kami lebih berkembang lagi. Saya dan Pak Us pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.